Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, tema ibadah kita pada minggu ini adalah adat istiadat dan iman, yang diambil dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Bapak Ibu yang terkasih, tentu dalam kehidupan kita sering mendengar kata adat. Adat adalah sebuah tradisi atau wujud dari dasar budaya yang berupa kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dan dilestarikan dari zaman dahulu. Seperti saat ini kita hidup di lingkungan daerah Jawa yang begitu kental dengan adat istiadatnya. Dari orang melahirkan sampai orang meninggal, memiliki adat yang harus dilakukan oleh keluarganya. Contohnya, orang Jawa mempunyai adat saat seorang perempuan mengandung, maka ada adat Jawa yang bernama 7 bulanan, yang bernuansa untuk memohon keselamatan. Begitupun jika sudah terjadi kelahiran, ada adat yang namanya wetonan. Kemudian ada adat ketika ada orang yang meninggal, ada selamatan. 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari. Namun bagi kita orang Kristen, nuansanya adalah nuansa syukur. Karena adat istiadat dipegang teguh sehingga sering sekali merasa takut jika tidak melakukan adat istiadatnya. Sebagai orang Kristen, kita harus kritis terhadap adat istiadat. Karena adat istiadat sejalan dengan firman Tuhan atau tidak. Tetapi tidak jarang bahwa adat istiadat bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang yang saat ini tetap melakukan adat daerahnya. Namun ada juga yang tidak melakukannya. Sama seperti bacaan kita hari ini yang membahas mengenai adat istiadat yang dikaitkan dengan iman. Dalam bacaan ini, orang Farisi mempermasalahkan murid Yesus yang tidak melakukan adat yang berlaku saat itu. Dan apakah yang terjadi? Mari kita pelajari lebih dalam. Injil Markus ini ditulis oleh Markus yang merupakan rekan sekerja Paulus. Injil ini ditulis sekitar tahun 55 sampai 65 Masehi, dan Markus menulis Injil ini ditujukan untuk bangsa Romawi dan orang non-Yahudi. Dalam Injil Markus yang menjadi garis besar yaitu pelayanan Yesus mulai dari Galilea sampai kota Yerusalem. Begitu juga dengan pembacaan kita saat ini, Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16 merupakan bagian dari pelayanan Yesus di Galilea. Dan dalam bacaan ini menjelaskan adanya perdebatan antara Kristus dengan orang Farisi serta ahli Taurat terkait tradisi membasuh tangan sebelum makan. Peristiwa yang terjadi diawali dengan kedatangan orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem untuk menemui Yesus. Pada saat itu, juga orang Farisi dan ahli Taurat melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yakni dengan tangan yang tidak dibasuh. Kata najis dalam bahasa aslinya adalah koinais, yang memiliki arti tidak bersih atau kotor. Jika dipandang dari segi aturan agama yang diyakini oleh orang Yahudi, najis yang dimaksudkan adalah yang tidak dibasuh atau dalam bahasa Yunaninya adalah aniptois. Apa yang tidak dibasuh? Yang tidak dibasuh adalah tangan dari para murid, sehingga orang Farisi dan ahli Taurat menganggapnya najis. Dengan begitu, secara tidak langsung murid-murid Yesus dianggap telah melanggar aturan agama yang berlaku. Pada ayat yang ketiga dan keempat, ini ada sebuah keterangan yang menjelaskan alasan mengapa murid Yesus dianggap makan dengan tangan najis. Dalam ayat ketiga, bacaan kita tertulis,
Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, kalimat ini memiliki makna tersirat yang berarti. Semua orang Yahudi tidak akan makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Karena mereka sangat berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Kata berpegang dalam bahasa Yunani, kartauntes, yang berarti memegang, ada juga makna lainnya yaitu setia sekali dalam mengikuti adat istiadat yang ada. Pada ayat keempat dikatakan bahwa, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Kata membersihkan dirinya dalam bahasa Yunani adalah baptisontai. Kata ini merupakan kata kerja yang sama dengan membaptiskan dalam konteks yang berbeda. Pada bacaan ini, dijelaskan ada keyakinan orang Yahudi bahwa semua yang berada di pasar adalah najis. Sehingga, siapapun yang ke pasar sudah menyentuh diri mereka, sehingga mereka ikut menjadi najis. Oleh karena itu, mereka harus menyucikan diri mereka terlebih dahulu sebelum mereka makan. Bapak Ibu yang terkasih, selain membasuh tangan sebelum makan, ada tradisi lain yang mereka pegang, yakni mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Cawan dalam bahasa Yunani adalah keston, yang merupakan alat yang dipakai untuk minum. Sementara kendi atau poterion digunakan untuk menyimpan air. Kedua benda ini terbuat dari tanah liat. Berkaitan dengan hal mencuci cawan, itu merupakan bagian dari tata cara ibadah orang Yahudi kepada Tuhan yang dilakukan sebelum digunakannya. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka mereka juga dianggap najis dan tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian, orang Farisi bertanya kepada Yesus, mengapa para murid Yesus tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang mereka? Tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang dapat diartikan juga bahwa para murid Yesus melanggar atau tidak taat pada adat istiadat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Di sini orang Farisi bertanya kepada Yesus, dan bukan kepada para murid secara langsung, karena mereka menganggap Yesus harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh para muridnya, karena Yesus adalah mereka. Karena Yesus adalah guru mereka. Namun, respon yang diberikan oleh Yesus tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang Farisi. Karena Yesus merespon dengan memberikan teguran bagi mereka karena kemunafikan yang mereka lakukan. Munafik dalam bahasa Yunani adalah hipokriton, yang berarti orang yang suka berpura-pura dengan maksud tertentu. Dan ini juga dapat diartikan seperti orang yang bermuka dua. Seperti setiap perkataan yang disampaikan kepada si A berbeda dengan apa yang disampaikan oleh si B. Hal tersebut sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang apa yang dikatakan Allah tentang mereka, bahwa mereka memuliakan Tuhan hanya melalui mulut saja, atau hanya melalui kata-kata. Namun, mereka tidak memiliki niat yang tulus di dalam hatinya. Dan mereka hanya berpura-pura. Sehingga apa yang dilakukannya itu menjadi sia-sia atau tidak ada gunanya mereka beribadah kepada Tuhan kalau dari mulut saja. Namun hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Dan yang mereka ajarkan hanyalah perintah manusia.
Jadi peraturan yang dibuat oleh manusia diajarkan sebagai perintah Allah. Kemudian Yesus lebih dengan tegas mengecam orang-orang Farisi yang mempertanyakan sikap para muridnya dengan mengatakan bahwa perintah Allah ini yang menunjuk kepada seluruh hukum Allah yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel tidak mereka taati. Tetapi mereka lebih taat pada adat istiadat nenek moyang mereka. Di sini, Yesus juga memberikan penekanan bahwa perintah yang sudah Allah berikan itu seharusnya lebih dihormati dan ditaati dibandingkan dengan adat istiadat yang disampaikan secara turun-temurun. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus menegur dengan keras orang Farisi karena mereka menggantikan perintah Allah dengan adat istiadat nenek moyang mereka. Melalui jawabnya, Yesus sangat prihatin apabila tafsiran manusia dibiarkan menggantikan firman Tuhan yang adalah sumber otoritas dari kuasa. Adat ada bukan menggantikan perintah Allah, tapi untuk menegaskannya. Adat ada untuk mendukung firman Tuhan, bukan sebaliknya. Adat tidak boleh menggantikan posisi firman Tuhan. Yesus memberi contoh bagaimana orang Farisi mengesampingkan firman Tuhan demi adat istiadat. Perintah Allah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Selain firman ini, ada ayat yang mengatakan bahwa nazar atau sumpah kepada Allah harus ditepati yang terdapat pada kitab Bilangan pasal 30 ayat kedua. Orang Farisi telah mengembangkan firman ini dan telah menjadi tradisi. Tradisi tersebut mengatakan bahwa seseorang dapat bersumpah menyatakan bahwa sebagian harta bendanya dipersembahkan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, adat atau tradisi mengatakan bahwa harta yang telah dipersembahkan tersebut tidak harus diserahkan ke bait Allah. Harta tersebut tetap di tangan mereka sekalipun telah dinazarkan untuk Allah. Harta yang telah dipersembahkan itu akan diberikan bila dia sudah mati. Tetapi ketika orang tuanya butuh, dibantu dan didukung secara finansial, mereka bisa mengelak dengan alasan uang tersebut telah disumpahkan untuk dipersembahkan kepada Allah. Mereka menggunakan sumpah mereka bukan untuk menghormati Allah, tetapi sebagai cara untuk mengelak dari tanggung jawab mereka menghormati orang tua. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia dapat memberi banyak contoh lain bagaimana adat dan tradisi mengizinkan orang mengelak dari hukum Allah daripada mematuhinya. Bapak Ibu yang terkasih, yang ingin Yesus tekankan pada ayat 15 adalah mengenai pedoman sederhana tentang makanan. Jika kita melihat kitab Imamat pasal 11 ayat 2-3 yang ada di Perjanjian Lama, Yesus mengatakan, "Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak boleh kamu makan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, di Perjanjian Baru Yesus mengatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29 kita diingatkan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya boleh kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar kata-kata kotor. Baik itu nama-nama binatang ataupun kata-kata yang merendahkan, bahkan menghina orang lain. Dari mulut seseorang dan kita juga bisa merasakan perasaan yang orang dikata-katai dengan kata-kata kotor. Hanya bisa menyimpan kekesalan tanpa bisa berkata-kata apa-apa. Dan tidak bisa melawan. Kita seharusnya menyadari bahwa kata-kata kita bisa memuliakan Allah. Orang bisa merasakan kasih karunia Tuhan lewat apa yang kita katakan, tetapi kata-kata kita juga bisa menghancurkan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, marilah jagalah mulut kita. Baiklah kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak menyakiti hati orang lain, tetapi kita dapat belajar mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan bukan melemahkan, namun memberikan kedamaian, ketenangan, dan penghiburan kepada orang-orang yang mendengarnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.